Oke. Jika tadi larutan satu dengan larutan yang lainnya saling bercampur, ada juga kemungkinan ketika kedua larutan tersebut sebagian tercampurnya. Nah, untuk larutan yang sebagian tercampurnya, bisa kita lakukan proses pemberian suhu, baik itu dipanaskan ataupun didinginkan, agar larutan tersebut membentuk massa atau fase yang homogen, jadi satu fase. Perlu juga kita lakukan perhitungan komposisinya dari masing-masing pelarut tersebut agar bisa saling bercampur. Nah, ketika komponennya itu lebih dari 2, misalnya 3, bisa kita gunakan triangular diagram. Contohnya di sini ada minyak peppermint, PEG, dan water. Di sini ada diagramnya. Yang bagian ungu itu dia saling tercampur, dan yang putih itu tidak saling tercampur. Misalnya peppermint oil-nya 50, waternya 50, dan PEG-nya 50. Nanti akan bertemu di satu titik, dia tercampur atau tidak. Nah, ini kelarutan padatan di dalam cairan. Tadi untuk yang non-polar, salah satu cara untuk proses pelarutannya adalah same internal pressure. Jadi ini contohnya ada oleic acid, itu tidak larut di air, tapi dia bisa larut di alkohol atau ether. Hal tersebut karena konsentrasi dielektriknya yang lebih kecil, si alkohol dan ether dibandingkan dengan air, sehingga oleic acid bisa larut. Sedangkan untuk yang hidroksil group, ini contohnya adalah pada zat terlarut yang sifatnya polar. Contohnya tartaric acid dan citric acid, ini ada di bawah. Dia gugus OH-OH-nya di sini akan tersolvatasi oleh air karena OH yang di sini nantinya akan berinteraksi dengan sisi hidrogen dari air. Oke, ini sudah pernah dijelaskan di farmasi harusnya bahwa itu kelarutannya dipengaruhi oleh pH. Contohnya ini ada fenobarbital. Pada keadaan jenuh, jumlah fenobarbital yang solid atau yang ada dalam bentuk padatan itu setimbang dengan yang ada dalam bentuk solution. Jadi ketika ditambahkan lebih lanjut, padatannya dia tidak akan mempengaruhi jumlah yang terlarutnya. Nah, fenobarbital solution ini ketika ada di dalam air, dia akan terdisosiasi seperti ini, ketika plus dan minus. Nah, karena jumlah yang terlarutnya itu konstan, pada S0, pada kelarutan jenuhnya, itu bisa didefinisikan sebagai konsentrasi fenobarbital solution. Nilai Ka itu kan nilainya di sini ya. Konstanta disosiasi itu konsentrasi H3O+ dikali konsentrasi fenobarbital dalam bentuk terionisasi dibagi konsentrasi fenobarbital dalam bentuk tidak terionisasi. Ini tinggal diubah bentuknya, P-nya pindah ke sini, K-nya pindah ke sini, di dalam persamaan seperti ini. Nah, karena kelarutan total itu merupakan jumlah dari konsentrasi zat yang tidak terionisasi dan zat yang terionisasi, maka S adalah HP ini sebagai S0, P ini sebagai persamaan yang ini. Maka S adalah sekian, diubah bentuknya menjadi sekian. Sehingga rumus akhirnya pH
sama dengan pKa plus log S min S0 dibagi S0. Nah, pengaruh pelarut lain juga mampu mempengaruhi kelarutan dari obat. Hal ini dinamakan peristiwa kosolvensi, di mana zat terlarut lebih banyak dibandingkan dengan kelarutan suatu zat di masing-masing pelarutnya. Misalnya, kelarutan zat A di air 10 mg, kelarutan zat A di etanol 10 mg. Harusnya kan ketika air dicampur dengan etanol, jumlah yang bisa dilarutkannya 20 mg. Tapi ini ternyata bisa mencapai 30 mg. Nah, itu yang dinamakan peristiwa kosolvensi. Ini seringkali digunakan pada sediaan eliksir. Ini contohnya. Ada kelarutan fenobarbital di alkohol dan gliserin. Jika alkoholnya 0%, gliserinnya 0%, hanya ada air, dia sangat kecil. Kemudian ditambahkan misalnya alkohol 20% dengan gliserin 30% ya. Maka kelarutannya bisa meningkat hingga sekitar 1,5%. Oke, tadi udah ada pengaruh pelarut campur, pengaruh temperatur, pengaruh pH, kemudian di sini ada juga pengaruh ukuran dan bentuk. Ini rumusnya, jadi semakin kecil ukuran partikelnya, bisa dilihat di sini, maka kelarutannya akan semakin besar. Berbanding terbalik ya, R-nya ada di bawah. Nah, untuk shape, ini lebih ke arah rearrangement kristal atau susunan kristalnya. Jadi semakin rapi atau semakin kristalin susunan molekulnya, maka dia akan semakin kecil kelarutannya. Karena energi fisinya atau energi untuk memutuskan ikatan antar partikelnya akan semakin sulit. Beda dengan amorf, dia lebih acak, maka daya yang dibutuhkan atau energi yang dibutuhkan untuk melepaskan ikatan antar molekulnya ini semakin mudah. Faktor lain ada temperatur, surfaktan, dan kompleksasi. Temperatur ini sebenarnya reversible ya. Dia hanya untuk mempercepat, bukan meningkatkan kelarutan. Jadi misalnya ketika proses pelarutannya itu endotermik, berarti kita tambahkan panas, dia kelarutannya bisa meningkat, tapi ketika suhunya turun lagi atau panasnya dihilangkan, dia bisa terjadi pengendapan. Begitu pula yang eksotermik. Kalau eksotermik kan berarti prosesnya mengeluarkan panas. Jadi ketika kita dinginkan, dia kelarutannya justru akan membaik. Tapi ketika suhunya balik lagi ke normal, ya dia akan terjadi pengendapan pula. Sedangkan untuk yang surfaktan, dia menurunkan tegangan permukaan antara solid dan solvent. Ini contohnya. Surfaktan itu kan dia punya sisi hidrofil dan lipofil. Sisi hidrofilnya dia akan ada di air, lipofilnya akan ada di solut. Misalnya solutnya dia sifatnya lipofil. Dia akan dia akan terabsorpsi di permukaan sini sehingga dia menurunkan tegangan permukaan antara solid dan solventnya.
Nah, ketika surfaktannya ini bertambah banyak, dia bisa mengelilingi semua permukaan solutnya, sehingga solutnya bisa terdispersi di dalam molekul air. Sedangkan kompleksasi, dia meningkatkan kelarutan dengan interaksi van der Waals dan ikatan hidrogen. Ini yang dimaksud dengan solubilisasi micellar. Jadi misel itu merupakan suatu struktur berbentuk sferis atau bulat atau silindris yang dibentuk oleh molekul surfaktan, misalkan antara minyak dan air. Jadi strukturnya kurang lebih seperti ini. Di sini kalau misalnya ada zat terlarut yang sifatnya hidrofil, akan dimasukkan ke dalam air yang sifatnya hidrofil, surfaktan akan memperantarai di permukaan ini. Ini ada surfaktan utama dan ada kosurfaktan. Surfaktan mengisi rongga-rongga yang kosong agar lebih rapat, sehingga sistem dispersinya lebih stabil. Misal ini terbentuk ketika melewati konsentrasi misal kritik atau KMK atau CMC. Jadi kan ketika surfaktan pertama kali dimasukkan ke dalam air, dia akan memenuhi bagian permukaan cairan yang berkontak dengan udara. Nah, adanya surfaktan di sini dia akan menurunkan tegangan permukaan antara air dengan udara. Semakin banyak surfaktan yang ditambahkan, bisa dilihat dari sini konsentrasinya semakin tinggi, dia akan memenuhi semua permukaan air sampai ketika ditambahkan lagi, permukaan airnya ini sudah penuh. Maka mau tidak mau surfaktannya akan masuk ke dalam air. Namun karena dia memiliki struktur yang lipofil, untuk melindungi struktur yang lipofilnya itu, dia membentuk misel. Jadi struktur lipofilnya ada di bagian dalam. Nah, ketika ada solut atau zat terlarut itu dimasukkan ke dalam dua cairan yang tidak saling bercampur, misalnya emulsi. Terus kan ada air, ada minyak. Kemudian kita masukkan suatu zat terlarut. Nah, zat tersebut akan berdistribusi merata di antara kedua solvent tersebut hingga jenuh. Nah, tapi kalau misalnya konsentrasinya hanya sedikit, jadi tidak mencapai titik jenuh, konsentrasi antar dua lapisan tersebut bisa kita definisikan sebagai 1/J2. Ini kurang lebih skemanya, misalnya ini benzoic acid ya, yang terdistribusi di minyak dan terdistribusi di air. Di dalam air dia bentuknya terdisosiasi, di dalam oil dia terdisosiasi. Tidak terdisosiasi. Cara untuk mengukur solubility itu ada dua. Ada yang secara semi kuantitatif dan ada yang dengan cara kuantitatif. Secara semi kuantitatif kita bisa melakukan dengan menambahkan solut atau zat terlarut secara terus-menerus pada volume larutan yang jumlahnya fix. Misalnya larutannya air 100 ml. Tambahkan gula 1 gram, aduk, lihat masih larut atau tidak. Kalau masih larut, tambahkan lagi 1 gram, 1 gram, 1 gram terus-menerus sampai mencapai suatu titik di mana gula tersebut tidak bisa terlarut lagi. Nah, batas akhir jumlah gula yang dimasukkan sebelum dia menghasilkan endapan itu dinamakan pelarutannya. Sedangkan kalau yang kuantitatif, kita tambahkan gula sekaligus, misalnya 100 gram dalam 100 ml air. Kemudian diaduk dalam waktu yang cukup lama, temperatur, kemudian jumlah zat, kemudian airnya diambil pada rentang waktu tertentu, difiltrasi, dan diukur kadarnya. Oke, ini tugasnya. Silahkan dikerjakan. Terima kasih.